Perusahaan tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang emas yang terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang yang luas cakupannya terdiri dari Gunung Ertsberg dan Resberg yang terletak di bagian selatan wilayah Papua ini juga memiliki kandungan biji lain di dalamnya, seperti tembaga dan perak. Freeport telah bercokol di Indonesia selama lebih dari setengah abad. Selain itu, Freeport juga merupakan perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta pasca runtuhnya rezim Orde Lama, serta berperan penting dalam menjadi aktor ekonomi dan politik yang utama di Indonesia. Perusahaan Tambang Freeport Indonesia atau PT-FI lahir pada tahun 1967 sebagai Freeport Indonesia Company Delaware Incorporated, yang merupakan anak dari perusahaan Freeport Sulphur Company yang kemudian melalui berbagai proses transformasi berubah menjadi anak perusahaan Freeport-McMoRan Minerals Corporation yang sudah sangat jelas merupakan persero dari Amerika Serikat. Perusahaan ini mendapat hak eksplorasi dan eksploitasi terhadap Gunung Bijih dan sekitarnya seluas 10 km x 10 km. Hak ini sebelumnya dipegang oleh sebuah perusahaan tambang milik swasta yang sudah berdiri sejak masa Hindia Belanda yang bernama US Borneo Maskapai. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan, yang aktivitas utamanya adalah eksploitasi batu bara di Kalimantan Timur serta eksploitasi aspal alam di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Berdirinya Freeport tidak terlepas dari adanya penemuan daerah tambang di Papua, yang secara tidak langsung sudah terjadi sejak 1936. Penemuan harta karun di bumi Papua ini dimulai dari petualangan seorang penjelajah Belanda yang bernama Jean-Jacques Dozy pada 1936. Saat itu, Dozy melakukan pendakian di Gunung Karstens di wilayah Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan sebuah perusahaan minyak yang bernama Netherlands New Guinea Petroleum Maskapai atau NNGPM. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu, kondisi dunia sedang tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara, termasuk Belanda. Sempat tak terdengar kabar mengenai kelanjutan penemuan tersebut, hingga kemudian pada bulan Agustus 1959 berlangsung sebuah pertemuan antara Forbes Wilson yang merupakan direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport dengan Jan van Friesen yang merupakan direktur pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Friesen bercerita kepada Wilson mengenai isi buku Dozy yang ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dozy soal gunung tembaga itu. Berbekal buku tulisan Dozy, Wilson serta rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu, dan hasil penelusuran tersebut kemudian dituangkan dalam buku The Conquest of Copper Mountain. Persis seperti apa yang telah dituliskan oleh Dozy sebelumnya, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Saat mencapai Ertsberg, ia terpanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Wilson menyebut wilayah itu sebagai tempat terjadinya mineralisasi tidak lazim di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Ia memperkirakan kandungan logamnya mencapai 40 hingga 50% biji besi, 3% tembaga, dan masih terdapat emas serta perak di dalamnya. Selang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport, Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Ia menyebutkan bahwa dari area 14 hektar, hanya sekitar 1 hektar yang ditemukan tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapatkan 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah tanah dengan kedalaman hanya 100 meter. Diperlukan sekitar 60 juta US dollar untuk mengeksplorasi kawasan-kawasan tersebut. Ongkos produksi juga ditaksir mencapai 16 sen US dollar per pon dan harga jual sekitar 35 sen US dollar per pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi mereka akan balik dalam waktu 3 tahun. Laporan ini kemudian tersimpan di National Archive, Washington DC, Amerika Serikat. Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang akan mereka peroleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas karena memperebutkan Irian Barat. Karena hal tersebut, Freeport menghadapi jalan buntu.
Pasalnya, Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Soekarno, sedang pasang sikap keras terhadap kaum kapitalis barat ketika itu. Menurut Soekarno, mereka adalah agen-agen penjajahan gaya baru. Belum lagi soal perebutan wilayah di Kepulauan Nusantara antara Indonesia dan Belanda. Dan saat itu, Soekarno sedang getol menyerukan Trikora atau Trikomando Rakyat. Di akhir tahun 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu. Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden Amerika Serikat saat itu, yakni John Fitzgerald Kennedy, karena saat itu ia lebih memihak pada Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika Serikat yang menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua yang berupa Marshall Plan, termasuk untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar menyatakan prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme pada saat itu. Sampai akhirnya, kekuatan politik Soekarno digembosi oleh Tentara Nasional melalui peristiwa berdarah yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965. Kekuasaan pemerintahan secara berlangsung tapi seksama kemudian pindah ke tangan Mayor Jenderal Soeharto, Jenderal Angkatan Darat yang kemudian menorehkan tinta emas bagi sejarah Freeport di Papua. Freeport bersuka cita dengan penguasa baru Indonesia yang pro terhadap modal asing ini. Soeharto kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal. Undang-undang itu rupanya telah disahkan sejak 10 Januari 1967. Awal tahun 1967 tersebut, Soekarno sebenarnya masih menjadi presiden, namun kekuasaannya sudah tergerogoti sejak awal 1966. Sejak 25 Juli 1966 hingga 17 Oktober 1967, Soeharto adalah ketua presidium kabinet yang menguasai pemerintahan menyusul keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. Soeharto baru ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berpanawaksara ditolak MPRS. Salah satu kebijakan Soeharto yang berdampak panjang secara ekonomi adalah memberikan kontrak karya kepada Freeport selama 30 tahun. Kontrak karya pertama tersebut ditandatangani pada 7 April 1967, hanya sekitar 3 pekan setelah Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Perjanjian bisnis ini berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang. Karena hal tersebut, Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan kontrak karyanya. PT Freeport Indonesia mulai melakukan pengeboran eksplorasi di Erzberg pada 1967 setelah kontrak karya pertama ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada 7 April 1967. Selama bulan Januari hingga September 1969, berbagai negosiasi dilakukan untuk memperoleh dana pembiayaan bagi proyek ini. Konstruksi skala besar barulah dimulai pada bulan Mei 1970, diikuti dengan ekspor perdana konsentrat tembaga yang bersifat uji coba pada bulan Desember 1972. Pada bulan Maret 1973, proyek pertambangan pertama di Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Soeharto sekaligus peresmian kota Tembagapura yang terletak pada ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Sejak saat itulah operasi penambangan di Irian Jaya dimulai. Kemudian perubahan mendasar terjadi pada tahun 1986 ketika James Robert Moffett diangkat menjadi CEO Freeport yang ditunjukkan dengan peningkatan upaya-upaya eksplorasi secara intensif. Hasil yang diperoleh kemudian adalah ditemukannya cadangan tembaga dan emas di wilayah Gunung Resberg yang memungkinkan PT Freeport memasuki suatu babak baru karena di wilayah Resberg ditemukan cadangan yang jumlahnya sangat besar. Tak tanggung-tanggung, setelah diadakan survei ke wilayah Resberg, wilayah ini menyimpan cadangan tembaga nomor 3 terbesar di dunia dan juga memiliki cadangan emas nomor 1 yang terbesar di dunia. Pada bulan Desember 1991, kontrak karya kedua ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan juga Freeport, yang secara resmi baru menjalankan kewajibannya menjadi status Badan Hukum Indonesia dengan mengubah namanya menjadi PT Freeport Indonesia. Dengan ditandatanganinya kontrak ini, maka pemerintah telah memberikan hak pada perusahaan ini untuk beroperasi selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan kontrak selama 2 kali, masing-masing sebanyak 10 tahun. Sejak tahun 1967 hingga kini, Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad itu, telah muncul berbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena dirasa kurang optimal. Pemerintah pun ingin peran negara, terutama badan usaha milik negara, untuk ikut mengelola tambang yang dikuasai oleh PT Freeport Indonesia di daerah Mimika, Papua itu.
Dengan sekian banyaknya persoalan itu, pemerintah pun didesak agar melakukan renegosiasi kontrak karya tersebut agar nantinya dapat lebih menguntungkan negara dan juga menguntungkan rakyat Papua. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies atau IRES yang bernama Marwan Batubara mengatakan bahwa Freeport merasa dirinya dikdaya karena ia berdiri di bawah bendera Amerika Serikat. Setelah sekian lama menikmati keuntungan besar, perusahaan itu seperti ogah-ogahan membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu sebab undang-undang baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Namun Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai dengan akta itu dan mereka justru mengancam akan memperkarakan hal ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Jadi persoalannya lebih kepada arogansi kekuasaan. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian memasuki babak baru. Pasalnya, pemerintah yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Intinya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya mereka menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Salah satu perusahaan yang pada awalnya getol menolak aturan ini adalah PT Freeport Indonesia. Presiden dan CEO Freeport McMoran Incorporation yakni Richard C. Atkerson secara resmi menolak keputusan pemerintah yang mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK tanpa alasan yang jelas dari pihak mereka. Keberadaan serta aktivitas pertambangan dari perusahaan ini tentunya menuai berbagai reaksi dari beragam lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat biasa, sampai masyarakat adat yang terkait. Dalam hal ini yaitu masyarakat suku Amume dan Kamoro yang terletak di selatan wilayah Papua. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua tersebut. Masyarakat asli yang berasal dari suku Amume dan suku Kamoro yang merupakan pemilik sejati kekayaan di sekitar daerah itu tersisih begitu saja oleh tangan-tangan kapitalisme yang menguasai pertambangan tersebut. Seorang ahli antropologi yang bernama Chris Ballard dan aktivis HAM dari Amerika Serikat yang bernama Abigail Ebrard mengestimasi bahwa selama kurun waktu 1975 hingga 1997 sedikitnya 160 orang telah tewas. Dan para pelakunya merupakan militer negara kita yang diduga telah memperoleh kompensasi tinggi dan perlindungan hukum dari Freeport sehingga mereka dapat lolos dari jeratan hukum. Bahkan pada tahun 2014 lalu mengacu pada hasil penyelidikan dan pemantauan yang telah dilakukan, Komnas HAM menyatakan kalau Freeport diduga kuat telah lalai menjalankan tugas yang mengakibatkan 28 nyawa pekerjanya melayang. Kejadiannya sendiri terjadi pada tanggal 14 Mei 2013 ketika itu terowongan Big Gosen yang menjadi salah satu akses masuk para pekerja ke pertambangan runtuh. Sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang dirilis pada 2017, nilai kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh adanya perusahaan tambang Freeport tersebut mencapai 185 triliun rupiah. Kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena tidak layaknya penampungan tailing di sepanjang sungai Achqua yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua. Kerugian lingkungan di area hulu diperkirakan mencapai 10,7 triliun rupiah, di wilayah muara sekitar 8,2 triliun rupiah, dan di Laut Arafura sebesar 166 triliun rupiah. Pelanggaran serius ini terjadi karena area penampungan tailing sebetulnya telah dibatasi hanya 230 km persegi di wilayah hulu, tapi ternyata penampungan tersebut merembes hingga sampai ke muara sungai. Terlepas dari banyak atau sedikitnya permintaan negara-negara di dunia terhadap logam mulia yang dihasilkan, Freeport tak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk mengurangi daya produksi mereka. Hal ini tentu saja semakin melipat gandakan keuntungan yang mereka dapatkan. Hal yang berbanding lurus dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan mereka. Pada awal berdirinya, Freeport hanya mendapat wilayah konsesi seluas 10 ribuan hektar. Namun, saat ini wilayah mereka telah mencapai 2,6 juta hektar. Dari total luas wilayah dan masa mereka beroperasi, Freeport telah menimbulkan dampak lingkungan yang tak main-main. Limbah batuan yang berasal dari tambang Grasberg
berpotensi membentuk asal limbah batuan, serta yang paling parah adalah tingginya tingkat racun tailing dan logam berat yang telah mencemari lingkungan perairan serta ekosistem flora fauna yang ada di sekitarnya. PT Freeport Indonesia juga selama ini belum pernah lagi mengumumkan dokumen-dokumen penting terkait bukti tanggung jawab mereka terhadap dampak lingkungan sosial yang telah dihasilkan. Selain itu, keuntungan maha besar yang diperoleh Freeport tak serta-merta dirasakan oleh para penduduk di sekitarnya. Terdapat kesenjangan lebar antara mereka yang bekerja di Freeport dengan penduduk setempat. Para penduduk asli yang tinggal di komplek pertambangan tersebut ternyata hanya menempati indeks pembangunan manusia ke-212 dari 300-an lebih kabupaten yang ada di Indonesia. Sebagian besar penduduknya kesulitan untuk memperoleh akses kesehatan atau sekadar air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Lingkup area pertambangan semakin luas, sedangkan wilayah permukiman penduduk setempat semakin tersingkir. Area modern di sekitar Timika hanya ditempati oleh kalangan pendatang yang biasanya merupakan para profesional atau ekspatriat dari PT Freeport. Ironis bukan? Ketika kita melihat adanya permukiman kumuh di sekitar kawasan industri pertambangan yang terbesar, yang bukan hanya terbesar di Asia saja namun juga terbesar di dunia. Setelah hampir setengah abad Freeport mengeksploitasi tanah Papua melalui tambangnya, pada hari Kamis 12 Juli 2018 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Indonesia berhasil menguasai sebesar 51,2% saham Freeport. Selama ini, Indonesia hanya memiliki 9,36% saham saja. Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum melakukan penandatanganan Head of Agreement terkait penjualan saham Freeport-McMoRan Incorporation ini. Setelah pelunasan ini, saham mayoritas itu akan dibagi dua. Inalum akan memegang sebesar 41,2% dan 10% sisanya akan menjadi hak pemerintah daerah Papua. Pengelolaan saham Papua itu akan dikerjakan oleh PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Perusahaan itu dikuasai oleh Inalum sebesar 60% dan dimiliki secara minoritas oleh Pemda Papua. Dengan penandatanganan ini, selain kita bisa mempunyai kedaulatan dalam pengelolaan tambang di negeri sendiri, Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari hanya sekedar pajak dan royalti. Cadangan emas, tembaga, dan perak milik Freeport adalah yang terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan bisa mendapatkan miliaran dolar dengan perjanjian baru ini. Pengalihan saham mayoritas Freeport terjadi bersamaan dengan penerbitan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi untuk Freeport. Izin itu menggantikan kontrak karya Freeport yang akan habis pada tahun 2021 setelah diterbitkan pada 1967 dan diperbarui tahun 1991. Izin pertambangan khusus Freeport ini akan berlaku sampai 2041. Selama periode tersebut, pemerintah wajib memberikan kepastian hukum serta jaminan fiskal untuk Freeport. Di sisi lain, dalam 5 tahun ke depan, Freeport harus sudah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian emas atau smelter. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Sumarno berharap smelter Freeport akan dibangun di Papua, dan ia ingin pabrik itu akan berdiri di dekat sungai agar listrik diproduksi dari tenaga air. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemegang kontrak karya tidak boleh mengekspor hasil tambang jika tak memberi nilai tambah terhadap produk itu. Artinya, setiap perusahaan tambang termasuk Freeport wajib memiliki smelter di Indonesia. Penjualan produk mentah hasil tambang di dalam negeri dikecualikan dari regulasi tersebut. Terkait smelter, Direktur Utama PT Freeport Indonesia yakni Tony Wenas menyatakan komitmennya. Menurutnya, itu akan segera dibangun dalam waktu 5 tahun dan akan segera ditentukan di mana letaknya. Dan ini juga merupakan harapan pemerintah untuk memberikan nilai tambah. Namun, tidak selamanya niat baik pemerintah ini mendapatkan respon baik dari adanya divestasi saham tersebut. Banyak polemik yang muncul terkait divestasi saham ini. Beberapa pihak mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang berupaya menyelesaikan negosiasi alot dengan perusahaan Amerika Serikat ini. Pihak lain justru mengkritisi seperti berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka memberikan catatan kritis terutama soal masalah lingkungan yang belum tuntas dan akuntabilitas dari proses transaksi divestasi ini. Persoalan Freeport harus juga dilihat dari aspek keadilan dan keberlanjutan, bukan hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi orang Papua, terutama masyarakat adat setempat dan lingkungan sekitarnya. Persoalan Freeport di tanah Papua bukan hanya soal perdagangan atau ekonomi semata, ada begitu banyak fakta kejahatan Freeport seperti pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia orang Papua.
Kerugian seperti hilangnya kehidupan, hilangnya kebudayaan, penghancuran bentang alam dan hutan Papua, serta pencemaran lingkungan selama ini tak jadi dasar penghitungan dalam cerita investasi. Semua dianggap tak ada nilainya. Freeport adalah gambaran luka orang Papua. Bukan hanya kerugian ekonomi, bangsa Indonesia dan orang Papua selama ini telah mengalami kerugian atas nilai-nilai kehidupan, kebudayaan, dan lingkungan hidup yang dihancurkan oleh industri raksasa ini di tanah ulayat suku Amungme dan Kamoro. Penandatanganan Head of Agreement antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah tidak boleh jadi penghapusan atau pemaafan atas berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi. Hingga kesepakatan ini ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan juga Freeport, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan sebelum kesepakatan ditandatangani, juga untuk mencegah keberulungan dengan menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Freeport juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum juga harus tetap dilakukan. Setelah lebih dari setengah abad Freeport menguasai Indonesia dengan investasi tambangnya, mereka harus phase out dari Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menyiapkan kebijakan transisi berkeadilan bagi orang Papua dan lingkungannya. Dalam proses menuju ke arah phase out, kewajiban-kewajiban perusahaan ini harus dipenuhi, antara lain pemulihan lingkungan yang telah tercemar dan hancur, antara lain soal pembuangan tailing ke sungai. Dalam masa transisi ini, pemerintah harus menyiapkan sumber perekonomian yang baru bagi orang Papua, terutama bagi masyarakat adat, dan juga bagaimana menghentikan penggunaan kekerasan terhadap orang-orang Papua. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan dugaan kerugian negara atas implementasi kontrak karya Freeport sekitar 185 triliun rupiah. Menurut BPK, pelanggaran itu terdiri dari banyak aspek, mulai dari penggunaan hutan lindung, kelebihan pencairan jaminan reklamasi dan izin penambangan bawah tanah serta izin lingkungan. Juga kerusakan karena pembuangan limbah di sungai, utang kewajiban dana pasca tambang, serta penurunan permukaan akibat tambang yang dilakukan. Karena telah melakukan pengerukan dan menimbulkan lubang besar dan dalam di wilayah Edsberg dan Resberg yang apabila ditaksir bisa mencapai kedalaman hingga setara dengan bawah laut. Meskipun pengalihan saham mayoritas selesai seiring pelunasan saham yang dilakukan oleh PT Inalum, PT Freeport Indonesia tetap diwajibkan membayar denda yang dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia harus membayar denda sebesar 460 miliar rupiah karena menggunakan hutan lindung tanpa izin dari pemerintah. Denda itu wajib dilunasi dalam 2 tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, limbah yang dihasilkan Freeport selama ini ternyata sudah merusak banyak ekosistem. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bernama Siti Nurbaya menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengkaji lebih dalam dugaan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia tersebut. Freeport merupakan sebuah perusahaan tambang yang cukup besar yang selama ini telah mengeksploitasi wilayah tanah air. Melalui adanya perusahaan ini, dapat dilihat dan dirasakan bahwa citra Amerika di mata orang Indonesia tak selamanya baik. Dengan terus memperpanjang kontrak hingga terus-menerus mengeruk kekayaan alam bangsa ini, hal itu mengundang reaksi keras dari masyarakat, terutama masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas penambangan tersebut. Selain itu, dengan adanya penambangan ini, lingkungan daerah sekitar penambangan pun juga semakin terdampak. Freeport bisa seperti sekarang karena pemerintah menilai bahwa sumber daya manusia maupun teknologi yang tersedia di Indonesia dinilai belum mampu mengelola pertambangan besar ini. Terkait dengan negosiasi yang masih berlangsung, semoga saja pemerintah saat ini berani mengambil kebijakan yang paling tepat, yang dapat membawa era baru untuk perubahan Indonesia yang lebih maju.